Oke teman-teman, jadi untuk kali ini pemberian materi langsung secara live, praktek langsung cara penilaian kambing seni atau kambing kontes yang nantinya emas-emasnya ini, abang-abangnya ini untuk dibawa bekal di Malaysia. Semoga saja untuk kontes-kontes berikutnya kita juga bisa bekerja sama dengan Malaysia. Kontes go internasional ceritanya ngono. Apa ya ngono Mas Tarik ya? Oh, iya. Jadi seperti ini diklat privat pengenalan kambing kontes juga diklat juri seperti itu. Jadi untuk 3 siswa atau 3 diklat ini diberi pengarahan. Pak Nur, beri sedikit komentar untuk maksud dari pemberian materi ini Pak Nur. Iya, di pemberian materi ini berupaya untuk menilai suatu kambing yang bagus, yang sedang dan kurang. Kemudian semua dari variabel ini ada poinnya tertinggi. Jadi ada 12 parameter. Pokoknya misalnya untuk kepala itu maksimal kan 10. Ya, artinya kita lihat dulu yang nilai 10 seperti apa gitu. Kemudian yang kurang seperti apa. Kemudian juga telinga juga sama. Kita nilai maksimal dulu untuk memudahkan peserta diklat. Oh iya itu, iya. Nilai maksimalnya ini, telinga juga sama 10. Nah, telinga yang sempurna seperti apa? Kalau tidak sempurna tinggal mengurangi 9, 8, 7 ke bawah. Jadi intinya ini diberi pengarahan, penggodokan. Penggodokan, pemahaman dan pendalaman. Ini pesertanya dari? Pesertanya luar biasa nih, dari mancanegara, Luar Malaysia, Mari IGB Go internasional. Luar biasa. Jadi beliau ini adalah Pak Nur MH, pelaku sangat lama sekali, penggagas kambing kontes yang sekarang sudah marak dan luar biasa Pak Nur G. Ya, siap-siap. Beliau ini sudah malang melintang sejak urung enek kontes. Jadi beliaulah kita patut berterima kasih kepada beliau-beliau ini, termasuk Pak Nur ini adalah bisa dinikmati sampai sekarang ini Pak Nur G. Iya. Saya rame. Alhamdulillah luar biasa. Menyangka nggak Pak Nur sampai seperti ini untuk di tahun ini? Karena kita berangkat tahun 2007-2008 itu sangat kecil dan minim sekali. Jadi kita nggak pernah membayangkan dalam waktu 12 tahun, 13 tahun itu sudah berkembang begitu besar dan pesat, dan saya yakin dalam waktu tidak lama ASEAN itu akan kita kembangkan di situ. Jadi tidak hanya sekedar tingkat nasional, tapi tingkat ASEAN bisa diikuti dari Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei. Gitu. Wah, ini luar biasa. Kayak SEA Games Pak Nur. Bisa seperti SEA Games karena kita komunikasi kita dengan negara ASEAN itu tidak sulit. Tidak sulit. Ya, kemudian kita juga menginspirasi dari lomba atau konkursi perkutut. Perkutut itu sudah sampai ASEAN. Dan saya yakin kambing akan mengikuti ya Pak Nur. Karena apa? Karena produk kita untuk kambing ini memang luar biasa. Luar biasa dan nilai jualnya juga tinggi, dan yang lebih menarik lagi, anak-anak muda ini mau menekuni untuk kambing ini luar biasa. Ini berkat Mas Jack ini. Oke, terima kasih Pak Nur penjelasannya. Nanti kita sambung lagi. Siap. Oke. Jadi beliau Pak Nur, kondangnya kondang dan juga gengnya geng dari Tlatah Tulungagung. Tentunya panjenengan semuanya tidak asing lagi dengan wajah beliau yang sering kali tampil, sering kali action di panggung-panggung kontes. Tentunya di era 5 tahun 2015 ke bawah, beliau ini tidak ada jedanya untuk jobnya di panggung, karena yang sangat berkompeten juga sangat memahami tentang kriteria kambing, dan beliaulah dulu gurunya Pak Kusairi, penggagas kontes pertama, belum tahu kriterianya dan berguru di Pak Nur dan Pak Uslik, dan beliaulah sosoknya, beliaulah yang membuat Etawa sampai sekarang semakin luar biasa. Oke, lanjut kita ikuti praktek langsung pemberian materi, cara penilaian peserta dari Pati dan Malaysia. Nah, ini teman-teman. Nah, itu Abang Naim dari Malaysia. Masih digodok sama Pak gengnya geng, yaitu Pak Samad.
Ini Mas Rudi agak melenceng sedikit. Tadi belum interaksinya gimana? Ini kan tentunya dari negara tetangga, tapi masih ini ya satu rumpun. Nah, ini kesulitan nggak untuk pemahaman beliau tentang bahasa? Enak Mas. Enak ya? Karena kita menerangkannya cuma pakai HP. Oh, ya gara iki tekan iki gitu ya. Pencet. Hasilnya sama. Wah, luar biasa. Dan ini bisa langsung dijalankan sekarang. Sudah dijalankan. Dari saudara-saudara kita Malaysia sudah memulai penjurian. Nampaknya Mas Rudi, ya, untuk peserta 3 peserta dan 2 peserta ini dari negara tetangga. Iya. Ini kalau menurut pengamatan jenengan ini termasuk coro siswanul pudol apa wis lekas mulai mengerti latar belakangnya? Apa ya, memang sekedar untuk mengetahui kambing, tapi kan untuk mencari ciri-ciri kambing untuk kontes belum sama sekali tahu. Dan apakah ini nantinya hasil atau yang ilmu yang dibawa ke Malaysia, apakah ya juga mungkin dipraktekkan di sana? Harapan kita mudah-mudahan bisa mempraktekkan di sana. Ilmu dari sini bisa dipraktekkan di sana. Mungkin bisa dimodifikasi sesuai kebiasaan atau adat budaya orang di sana. Jadi kan tentunya memakai sistem ini. Ya. Desa mawa cara bahasa Indonesia. Kayak ngono. Iya toh Mas. Jadi setiap budaya kan pasti punya perbedaan. Itu biar mengadopsi sendiri dengan kultur budaya yang dan dimasak dewe di sana. Tapi dasarnya dari sini. Dasarnya di sana dimasak lebih disesuaikan dengan kulturnya. Budayanya. Ya. Oke. Seperti itu. Oke. Sukses buat Mas Rudi. Amin. Semoga acaranya lancar. Terima kasih Mas Rudi. Geser ke. Hei, Pak Kusari stop dulu. Ini. Gimana Mas? Piye. Interaksinya bagaimana tadi? Kesulitan enggak untuk pemahamannya? Ini kan soalnya negara asing. Memang kita butuh proses dan pengenalan, apalagi melalui IT ini. Jadi satu yang harus dipahami tentang cara mengoperasikan dulu. Kalau cara mengoperasikan dulu ini sudah bisa memahami, baru cara memberikan nilai di dalam bentuk aplikasi ini. Nah, kalau cara memberikan nilai sudah memahami, baru cara memahami kualitas kambing atau kualitas seni kambing yang akan dinilai. Berarti tiga tahapan ini harus dilalui. Berarti pemahaman cara aplikasinya dulu, pemahaman pengoperasian, kriteria, cara pemberian nilai melalui aplikasi, dan cara ngempakne rasa menilai cara seni, kualitas seni yang sudah kita buat melalui aplikasi. Terus ini rencana berapa hari kok bisa langsung terselenggara untuk diklat privat ini? Ya, karena aplikasi ini sudah bisa diakses di manapun di Indonesia maupun di luar negeri, maka percepatan informasi akan bisa terlampaui. Nah, aplikasi ini juga bisa diakses di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Thailand, dan Singapura atau negara se-Asia. Nah, ini se-Asia sudah bisa ya? Iya. Dimanapun berada, aplikasi ini bisa diakses, maka siapapun bisa langsung tertarik dan bisa mengikuti kegiatan. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan biar untuk para penyimak video ini tidak ada salah arti, salah maksud, dan tentunya biar ilmu ini bermanfaat. Mengapa kok selalu di kandang Jack CMF? Apakah ada maksud tertentu atau memang gimana? Coba dijelaskan. Tidak, sebenarnya di kandang siapapun bisa. Kebetulan kan kali ini fasilitas atau kambing-kambing yang bisa digunakan. Kedua, tempatnya ini yang bisa untuk dibuat pelatihan ini adalah di kandang CMF. Bukan berarti di daerah nggak boleh, tapi ini yang paling boleh duluan. Boleh duluan yang digunakan untuk acara semacam ini. Jadi saya alhamdulillah selain kita berkegiatan di dalam diklat ini juga
bersilaturahmi dan diberi fasilitas oleh kandang CFF. Jadi terima kasih, biar ini tidak ada salah maksud, salah sangka yang hanya menonton videonya sekilas kan. Mungkin ada yang beranggapan, wah lah kok mesti ning kandang kono nyapa kok ora ning kandangku. Tidak, di kandang ini kan siapapun boleh. Tidak diwajibkan di Ya, sini kan di seperti kandang itu. siapapun boleh asalkan Fasilitasnya mumpuni dan tidak seperti merepotkan. kambingnya, tempatnya, terus tidak merepotkan Tuan tuan rumahnya. rumahnya itu. Nah ini siapapun boleh, mendaftarkan atau mengajukan Oke. tempatnya. Terima kasih Pak Kusairi, sehat selalu, sukses selalu buat panjenengan dan acaranya semoga siap. lancar. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Jadi mengapa kok di kandang sini? Karena memang wedhuse ya iso rasa dadak nyileh. Terus patok juga kita sudah memang keseharian kita memang buat nyencang kambing, dan ini mungkin ya layak nggak layak ya wis dianggap layak aja untuk diklat buat pelatihan. Jadi seperti itu teman-teman, jadi nggak ada ini atau itu, jadi seperti itu. Oke, lanjut kita simak acaranya. Itu masih dipandu oleh gengnya geng, juga lawase lawas, pendekarnya pendekar melumpuk ning kene, beliau Pak Samad, juga Pak Kusairi, juga Pak Nur MH, dan tentunya ahli IT, gengi IT, yaitu Mas Rudi Sing nemu Pak Nur. Rudi Pratama. Namanya mutiara itu tidak akan pernah hilang. Kalau kita gali sedikit aja muncul luar biasa. Muncul luar Ini, biasa Mas Nur, Pak Nur gitu. pertama kalinya yang menemukan ekontesnya semua hewan. Belum ada yang lain. Belum ada Mulai Pak Nur gitu. burung, perkutut, oce Anda ada belum ada. Nah ini Mas Rudi luar biasa. Berarti Mas Setelah Rudi kita gali dalam-dalam, Dalam. keluar sinarnya. wah Mas sing nemu Pak Nur kula. Jadi kita bersyukur sekali. Sebab gini, mutiara itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak, ya kan? Jadilah mutiara yang bermanfaat. Nah ini luar Rudi biasa. sudah memberikan sesuatu yang terbaik. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut, diperbaiki sehingga menjadi sesuatu yang hebat Wah, ke luar depannya. biasa. Mantap. Amin, Ya, amin. ini betul-betul memang kita tidak hanya sekedar main-main, tapi memang ini ilmiah gitu loh. Ilmiah. Ya. Ilmiah, rasional gitu, dan kita mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman Pak Nur gitu. Zaman, karena tuntutan ini ya. Ya, ini yang repot yang tua-tua. Kok ini lho. Pondel-pondel karena ndonga. Lek wis geng podo geng. Jadi yang ditonjolkan satu sama lain. Ndak mau menonjolkan dirinya sendiri. Ngunggulne siji, siji ngunggulne siji nih ya wis ngene iki. Lek wis tempuk pendekar awor pendekar, dadine ketemune ahlinya ahli dan juga wis genge geng. Caranya. Oke, selamat bertugas, sukses buat panjenengan semuanya dan semoga menjadi berkah untuk kedepannya Pak Nur. Nah, itulah. Ini sama-sama dari Tulungagung. Beliau kalau sudah padu tim pemikir dan tim pelaku itu luar biasa nantinya. Kita mohon doanya untuk kedepannya kambing PE Pranakane Tawa ini semakin semakin luar biasa, tentunya semakin banyak peternak dan juga para kaula muda juga semakin semangat untuk loh. Ini Pak Samad sekaligus apa ini memang sudah dia masih membaca mantra lur. Luar biasa. Jadi memang adat Jawa itu kita beliau Bapak Samad ini ternyata jadi kendala kita memang cuaca teman-teman. Untuk atap di tengah itu memang belum ada dan beliau secara kita dekatkan tak cedekane. Pak Samad mohon maaf ini pertanyaannya agak terlalu ke dalam. Saya kan juga ini sering lihat untuk di daerah saya ini kan yo enek wong duwe gawe mantu biasanya roh ngono-ngono kuwi mang. Kok ini jenengan langsung spontanitas untuk sapuduk dicipi bawang karo lombok koyo arep goreng iwak.
Apa maksudnya ini? Oh gini, itu adalah sebagai sarana perantara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar permintaan kita pada saat ini kita melakukan kegiatan untuk sementara hujan jangan diturunkan. Oh, berarti ini hanya media. Hanya media, hanya sarana, yang penting kita meminta dan memohon kepada Allah untuk sementara waktu hujan jangan diturunkan di sini, itu aja. Amin. Apakah seperti ini memang panjenengan ini melakukan di tempat daerah panjenengan? Atau entah nanti tetangga ada hajatan atau ada keperluan seperti ini? Ya enggak lah, baru kali ini ya saya baru ini. Karena ini memang saya anggap mendesak. Saya anggap acara yang cukup besar karena juga dua negara antar negara. Mudah-mudahan dengan sarana yang kami lakukan memohon kepada Allah nanti juga diberi tidak hujan sampai acara selesai. Amin. Oke, moga-moga kina bulan Pak Samad. Amin. Amin. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Lek wis geng ditekoni ndak ngaku. Jadi DE sak karepe dhewe. Jadi lek wis suwacang ini spontanitas. Wong lek berilmu tinggi ngono iki lho. Lek wis aji-ajine luar biasa, spontanitas. Grut ngono kepepet intinya, kepepet langsung. Jadi medianya seperti ini. Wah, ini seperti di Mandalika ini. Jadi ini beliau Bapak Samad dari Tulungagung. Alhamdulillah ini nanti semoga cuaca baik teman-teman. Kita godain, kita ganggu sebentar. Bang Naim bisa diganggu sebentar saja. Boleh. Gimana Bang? Ini Pusing. Pusing karena menggunakan aplikasinya atau entah nanti cara menilainya. Cara menilai. Ya. Tapi tentunya tadi kan sudah ada pemahaman tentang kriteria. Masih belum ditunjuk yang mana elok, yang mana tak elok, contoh kambingnya. Contoh kambingnya. Dia hanya tunjuk dari segi teori. Segi teori saja. Jadi tak tunjuk dari segi praktikal. Praktikalnya harus sendirian. Tadi jadi mengambil sedikit masa untuk memahami. Berarti tadi dijabarkan telinga yang bagus gini, kepala yang bagus gini. Gini. Jadi wujudnya belum. Jadi di sini kita praktik. Oke, Bang Naim, semoga sukses dan nanti bisa bermanfaat di negeri jiran. Insyaallah. Salam buat teman-teman yang ada di sana. Baik. Semoga kita bisa sowan ke Malaysia. Insyaallah. Mari. Oke, Bang Naim luar biasa, peserta diklat dari Malaysia. Tekad beliau luar biasa teman-teman. Jadi betul-betul ingin memahami, mendalami apa toh kambing PE seni, apa yang dilombakan seperti apa. Beliau terjun langsung, memahami langsung dan langsung datang kepada kondang untuk melakukan pemahaman lebih dalam. Kita lanjutkan. Delok liyane. Jadi ini Mas Faiz juga dari Malaysia. Kita ganggu Mas Adi, kita godain sedikit bisa? Oke. Tak ganggu sebentar saja. Ini tadi pemahaman materi teori langsung praktek. Apa yang jenengan alami? Kesulitan apa? Atau masih baru ya, masih belajar dalam bidang ini, jadi agak keko. Masalah untuk aplikasinya atau penilaiannya atau kambingnya Mas Jack nih bagus. Jadi memang secara umum sedikit banyak kan sudah memahami kan, jenengan sudah pelaku lama juga. Tergantung ini berarti ngelanyahnya aplikasi ini. Aplikasi Allah bisa. Kambingnya ini agak bagus. Nih lihat ini. Mas Adi dari Pati, Jawa Tengah. Taif Pam. Oke, Mas Adi. Mohon maaf ganggu sebentar dan bisa dilanjut. Sukses buat jenengan dan teman-teman yang ada di Pati, khususnya juga teman-teman sepeternak semuanya di Indonesia dan Malaysia. Tawa luar biasa. Sukses buat Mas Adi. Oke, teman-teman.
Jadi ini memang ini pemandu atau gurunya guru, gengnya geng. Nah, itu beliau ngumpul. Nah, luar biasa. Jadi sudah ketemu pilihannya 10 besar teman-teman. Beliau sudah memilih kambing untuk sesuai dengan pilihannya dan ditandai dengan bendera. Jadi bendera ini pemahaman atau tanda. Mencret kena kotorannya dia di sini. Mencret atau apa. Itu termasuk. Ini tak termasuk kan nih? Iya. Ini perawatannya tetap oke. Iya. Ini luar biasa, hampir padu, nggak ada yang melenceng, hampir padu. Dipangani gendera nih. Nomor 15 kan nggak ada toh? Nomor 14 yang ini. Nah ya. Nomor 15 ada. Nomor 14 yang Oh, ada. berarti ki ya. Oh ini. Lagi? Kurang satu. Jangan panggil. Jangan panggil. Untuk penilaian nilai sudah persepsi. Untuk yang ketiga pemilihan kualitas kambing. Jadi 3 tahapan tadi sudah 80% benar. Jadi kambing-kambing yang masuk 10 besar itu sudah benar. Tinggal ada beberapa yang masih fokus, dan ini nomor peserta 4 3 bendera, artinya 3 juri memilih semua. Nomor peserta 7 dapat 3 bendera, nomor peserta 6 dapat 3 bendera, nomor peserta 8 dapat 3 bendera, nomor peserta 19 dapat 3 bendera, 12 dapat 3 bendera. Nah, karena ini yang diambil finalis itu hanya 10 dan yang mendapat 2 bendera adalah 4, berarti kan ada draw. Yang nomor 01, 10, 11 dan 15 ini draw, artinya apa? Mestinya kan diambil 3, tapi nilai jumlah benderanya kan ada 4. Maka biasanya kalau kita ini menggunakan sistem voting tidak diberi nilai lagi, tapi kita memilih dari 4 itu mana yang nggak masuk atau dieliminasi. Jadi ya 4 itu dinilai lagi dengan bendera, lalu kita memilih dengan bendera dieliminasi. Misalnya nomor 1 ini kesepakatan dari 3 juri yang kurang bagus, maka yang 10, 11, 15 kita kasih bendera satu-satu sebagai bentuk pilihan, maka nomor 01 tereliminasi. Jadi jumlah finalis tetap 10 gitu. Jadi ini itu karena tadi kambingnya keburu hujan nggak bisa maka ya itu. Nah ini saya berikan pertanyaan aja atau kesempatan. Ini masih dalam tahap sekarang hujan. Kalau nanti malam terang bisa dilakukan, ataukah besok bisa dilakukan? Masalahnya, tapi intinya kan ini Mas Rudi bisanya kan besok nggak bisa ya? Nah, malam. Kalau kita menunggu nanti malam terang, apakah bisa dilanjutkan atau hanya terima sampai di seleksi ini? Kalau saya harus menyelesaikan sampai ke final. Kalau ingin ilmunya itu betul-betul, jangan sampai ibarat makan, jangan hanya separuh makan separuh piring, tapi nggak diselesaikan semua.
Jadi harus mau tidak mau harus diselesaikan sampai selesai, dihabiskan. Ya, begitu ya. Karena jauh-jauh kalau hanya mendapat ilmu separuh, ilmunya Pak Samad ini nanti nggak habis sama cegat itu. Nah, harus dihabiskan. Jadi biar habis dihabiskan. Malam- itu Mas Odi ya. Ya, anggap aja nanti yang draw kambingnya nggak tahu jadi ya. Ya, Draw juga nggak tahu. Apa ini Pak? Tadi nggak tahu ya, nggak hafal ya. Kalau yang draw nggak apa, kalau patoknya ini saya masih hafal dan untuk malam masih bisa dilakukan. Untuk penerangan tidak ada beda dengan Maksudnya siang. kambing yang dipatok 2, 3. Oh nggak hafal, nggak hafal. Saya kan fokus. Anggap aja Mas Rud yang mendapat yang layak 10 besar nanti sama dikeluarkan ya. Ya, Yang layak kan sudah hafal. Sudah hafal. Yang layak 10 besar. Ah, yang nanti yang tadi dipilih itu sudah apa? Yang dapat beda-beda apa? Oh iya, terus untung pemiliknya apa? Jadi untung pemiliknya yang dipilih peserta tadi sudah hafal, yang dapat 3 bendera. Kalau saya nggak hafal karena bukan pemiliknya. karena tidur. Ya itu. Jadi nanti kalau sudah terang meskipun malam nggak apa-apa, yang penting ilmu itu harus diselesaikan sampai final. Jadi biar apa yang kita berikan itu bisa, apabila ada pertanyaan di rumah, di sana, di apa, bisa menjawab. Karena perjalanan sudah diselesaikan sampai finish. Tapi kalau belum, kita juga beban, jenengan juga beban. Gitu. Itu Mas Haji ya, Mas Saim ya. Jadi itu kita sementara santai dulu menunggu terang. Nah, untuk Pak Nur sekarang materinya tinggal Mas Rudi, nanti ditinggal juga boleh Pak. Kalau sudah terang. Yang penting Rudi nggak boleh pulang. Karena masih separuh, yang diberikan masih separuh, belum full. Masih 50% lah. 100%. Masih 50%. Mas, sebenarnya masih ada 2 cara. Nanti kalau malam terang kita pakai manual juga, tadi kan maunya kan manual dulu. Tapi karena sudah membuka login semua, maka kita pakai Android dulu. Nanti setelah final kita pakai manual, penilaian manual. Jadi gunanya apa untuk? Jadi sudah ketemu pilihannya 10 besar teman-teman. Beliau sudah memilih kambing untuk sesuai dengan pilihannya dan ditandai dengan bendera. Jadi bendera ini pemahaman atau tanda. Ada modal apa? Mencret kena kotorannya dia di sini. Mencret atau apa? Itu termasuk. Ini tak termasuk kan nih? Iya. Ini perawatannya tetap oke. Iya. Nih. Luar biasa. Hampir padu, nggak ada yang melenceng. Hampir padu. Dipangani gendera nih. Nomor 15 kan nggak ada toh. 15, nomor 14 yang ini. Nah ya. Nomor 15 ada. Nomor 14 yang enggak ada. Berarti ki ya. Oh ini. Lagi kurang 1. Jangan panggil. Jangan panggil. Syukur alhamdulillah meskipun belum selesai, paling tidak teman-teman kita dari Malaysia sudah punya gambaran terkait dengan proses penjurian. Jadi proses penjurian ini terus berkembang dan berkembang karena ini sistem. Dulu waktu awal, wah sulit dan rumit. Masih ingat Pak Kusairi itu dulu waktu menjuri 2008, itu duduk manis seperti ini, kambingnya yang lewat.
sekitar 350 kambing. Kurang lebih 350 kambing. Jangan bisa bayangkan, kalau kita duduk sampai berlama-lama sampai 8 jam, 10 jam, waduh, sudah capeknya luar biasa. Itu tempo dulu. Jadi sistem ini terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, gitu. Kemudian juga mengikuti apa ya istilahnya, kita semakin kredibel, gitu. Kita semakin efektif dan kita semakin efisien. Itu yang kita cari, gitu. Sebab apa?